kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur atas pernyataan-Mu ya Tuhan, karena kasih karunia-Mu yang telah menyertai kami di pagi hari yang indah ini. Kami memuji muliakan Engkau, kami mau bersekutu dengan firman-Mu, biarlah kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang mengurapi kami, sehingga kami bisa bertemu dengan Tuhan lewat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan buat hari ini tertulis dari kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu." Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, pola pikir umat Tuhan sering mengatakan bahwa mengikut Tuhan harus sukses. Bahwa mengikut Tuhan harus diberkati. Dan tak heran ketika ada anak Tuhan yang menderita, orang langsung mengatakan dengan nada menghakimi bahwa dia kena kutuk, bahwa dia kurang percaya, bahwa dia kurang dekat sama Tuhan, dan bahwa dia kurang berdoa. Mengiring Tuhan, mengikut Tuhan bukan berarti hidup akan diberkati secara materi. Mengikut Tuhan bukan berarti tidak ada kesusahan. Mengikut Tuhan tidak berarti tidak ada permasalahan hidup. Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan pengikutnya akan mendapat berkat secara materi. Tetapi lebih daripada itu, Tuhan justru sudah mengingatkan bahwa pengikutnya akan diserahkan supaya disiksa, akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh namanya. Dapat kita baca di Matius 24 ayat 9. Dalam nas ini Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu." Menderita bagi Kristus berarti harus siap dan rela bila dunia membenci dan menolak kita. Inilah kenyataan yang tidak bisa kita hindari. Sebab dunia telah lebih dahulu membenci Kristus daripada kita. Oleh karena itu, janganlah kita merasa heran jika selama hidup di dunia ini banyak orang Kristen yang harus mengalami tekanan dan perlakuan yang tidak adil, baik itu di tempat kerja maupun di lingkungan masyarakat. Orang dunia membenci kita oleh karena Yesus. Mereka tidak mengenal Yesus, mereka tidak mengenal Allah Bapa yang mengutus Kristus. Setiap orang yang dipanggil dan diutus ke dunia sesuai dengan bidang kehidupan yang digelutinya. Baik sebagai orang yang berkeluarga, yang bekerja, maupun melayani. Kita diutus, dipanggil sesuai dengan bidang kita masing-masing. Kita dipanggil ke dunia ini untuk tidak menjadi sama dengan dunia ini. Panggilan ini tidak selalu berjalan dengan mulus dan aman. Banyak tantangan yang harus kita hadapi. Hinaan, dibenci, dikucilkan, bahkan tidak dipercaya. Pengalaman itu tentu sangat menyakitkan. Namun apakah kita berani menjalaninya sebagai kasih karunia Allah untuk mendewasakan iman dan karakter kita? Kedewasaan hidup sekarang terlihat dari cara ia menyingkapi dan menerima semua pengalaman hidup, baik yang menyakitkan maupun yang menyenangkan. Disitulah kita kelihatan siapakah kita ini. Yesus mengingatkan para muridnya bahwa konsekuensi mengikut Yesus tidaklah mudah.
Dia juga berkata, mengikut Yesus harus berani dan mau memikul salibnya. Harus mau menyangkal diri. Itu bukan perkara yang mudah. Itu perkara yang begitu sulit dilakukan oleh orang-orang yang percaya. Dan jika kita melayani Kristus, meneladani apa yang Dia ajarkan kepada pengikutnya, mengasihi Dia sungguh-sungguh, hidup dengan jujur dan rendah hati, maka tantangan penolakan akan semakin besar. Kalau Yesus, Guru dan Tuhan kita, mengalami kebencian dan dianiaya, maka kita sebagai pengikutnya harus berani juga mengalami hal serupa. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Tetapi percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Dia senantiasa menyertai dan memberi kekuatan kepada kita. Apapun keadaannya, kita harus tetap setia bersama Kristus sampai akhir hidup kita. Dan Yesus telah memberikan penolong buat kita, yaitu Roh Kudus, supaya kita mampu menjadi saksi-saksi Kristus sekalipun dunia membenci kita. Tetapi dengan kuat kuasa Roh Kudus kita dimampukan, kita disertai, dan Tuhan Yesus semakin dipermuliakan. Oleh karena itu, jangan takut, jangan kecut. Sekalipun dunia ini membenci kita, oleh karena nama Yesus, yakin dan percaya Roh Tuhan ada bersama kita. Kita dimampukan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kuatkan dan teguhkan kami untuk tetap menjadi saksi Kristus sekalipun dunia ini membenci kami. Berkati umat Tuhan, berkati kami ya Bapa. Dan kondisi keadaan kami sekarang, kami tak lupa menyerahkan kehidupan kami, jemaat Tuhan. Tuhan yang mampukan kami, Tuhan yang selalu menolong kami. Jauhkan kami dari segala penyakit yang ada di dunia ini Tuhan. Jadikan kami saksi-Mu. Apapun yang kami hadapi sekarang ini, kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu yang tetap menolong kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus memberkati.